Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah. Selamat pagi Papa Mama yang ada di rumah. Dan juga selamat pagi anak-anak semuanya yang Ibu banggakan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh mengawali hari ini di dalam renungan bersama. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan pujian Satukanlah Hati Kami ya Tuhan. Bu Ari di sini ditemani oleh Pak Dituts yang akan memimpin, yang akan memainkan gitar. Yuk kita semua boleh bersukacita, kita pujikan pujian ini. Satukanlah hati kami ya Tuhan. Segala puji dan hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Ketika kami membuka mata kami boleh ada sebagaimana adanya. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan juga orang-orang yang Tuhan kasih yang masih ada di sekitar kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari buka hati kami ya Bapa, jamah hati kami, sehingga apa yang nantinya akan kami dengarkan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami menyiapkan hati kami untuk memuji Engkau, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan renungan, yuk kita akan puji Tuhan dulu ya. Kita angkat pujian bahwasanya firman Allah itu adalah firman yang hidup. Ya, setiap apa yang tertulis di dalam Alkitab itu bukan kata manusia. Memang yang menulis manusia, tapi diilhami oleh Roh Allah. Dan Allah sendiri yang berbicara. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta kepada Tuhan supaya membuka hati kita, supaya di hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Allah. Mari kita angkat pujian, Aku datang dan ku
bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini Engkau memberikan kami hari yang baru. Kami siapkan hati pikiran kami untuk datang kepada Tuhan. Dan kami mau hari ini Tuhan memimpin kami. Engkau yang berjalan di depan kami dan kami ada di belakang. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah Kau buka mata hatiku dan seluruh hidupku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi kita pujikan. Aku datang dan ku bersujud di hadirat-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan adalah yang berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Nah, renungan kita hari ini adalah indera pendengaran ikan. Ya, siapa di rumah yang punya ikan? Ya, banyak sekali ya. Baik, ikan memang saat ini baru menjadi banyak diminati, terlebih di masa pandemi ini ya, sebagai hiburan. Kalau kita melihat ikan kita di akuarium atau di sebuah tempat kaca gitu, kita senang sekali melihat mereka berenang. Itu sebagai refreshing bagi kita. Nah, anak-anak, ada apa toh dengan indera pendengaran ikan? Apakah ikan punya telinga? Ada yang tahu ikan punya telinga atau enggak? Memang ikan nggak punya daun telinga ya. Kita manusia punya nih daun telinga ya, yang kelihatan ini ya. Nah, kalau ikan memang nggak punya daun telinga, tapi ikan punya lubang telinga ya. Kita akan baca dulu. Sebelumnya kita akan baca dulu
Kejadian 1 ayat 20a, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup. Ya, kita tahu bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Kita diciptakan oleh tangannya sendiri, ya, oleh karyanya. Dan segala ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini sungguh amat baik, termasuk binatang-binatang di air seperti ikan. Nah, ikan, kalian perhatikan ikanmu yang kecil itu kelihatannya sederhana, tetapi Tuhan beri keunikan kepada ikan ini. Coba perhatikan ikan kita. Apakah ikan punya kelopak mata, anak-anak? Nggak punya, ya. Ikan itu nggak punya kelopak mata, jadi matanya tuh menonjol, ya. Makanya dikatakan ikan tuh nggak pernah tidur. Seperti itu, ya. Nah, tapi yang hari ini kita mau pelajari tentang ikan ini adalah telinganya. Tuhan memberikan keunikan lain pada ikan. Selain dia nggak punya kelopak mata, tapi dia bisa melihat dengan luar biasa. Tuhan juga memberikan keunikan, yaitu Tuhan memberikan indera pendengaran pada ikan. Seperti manusia diberikan 2 telinga, 1 mulut, ya. Tujuannya apa? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara, ya. Ikan juga demikian. Ikan binatang yang kecil, tapi Tuhan lengkapi. Ikan bisa mendengar suara kita. Terlebih manusia juga lebih bisa mendengar sesamanya. Nah, anak-anak jangan kalah dengan ikan. Kalau ikan binatang kecil saja dia bisa mendengarkan manusia, apalagi kita manusia, kita makhluk yang sempurna. Kita tentunya lebih bisa mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Misalnya di sekolah dulu, ya, atau nanti kalau kalian masuk sekolah. Kalau ada teman yang mengalami satu masalah atau temanmu sedang sharing, dia sedang susah, berusahalah menjadi pendengar yang baik. Dengan mendengarkan teman, kita sudah menolong, ya. Paling tidak teman-teman kita bisa mencurahkan apa yang menjadi kejengkelannya, apa yang menjadi permasalahannya. Kalau misalnya ada orang yang minta tolong, apa yang harus kita lakukan? Karena kita punya telinga bisa mendengar, kita punya hati yang dijamah Roh Kudus, kita harus tanggap, oh berarti aku harus menolong. Jangan pura-pura tidak mendengar, jangan pura-pura tuli, ya. Kalau orang tuli saja pengen mendengar loh. Kalau kita orang normal, tentunya kita bisa mendengar. Mendengar tidak hanya sekedar mendengar, tapi mendengar dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ingat, kalau kita tahu itu perbuatan baik, tapi kita tidak melakukannya, itu sama hanya dengan kita berdosa di hadapan Tuhan, ya. Contoh, kita tahu ada anak-anak jatuh di depan kita. Kita sebenarnya bisa menolong, tapi kita nggak mau menolong. Kita tahu perbuatan menolong itu perbuatan yang baik dan kita bisa melakukan, tapi kita pura-pura tidak lihat, kita pura-pura cuek. Nah, itu berdosa di hadapan Tuhan. Mari anak-anak, melalui renungan yang singkat kali ini kita nggak boleh kalah dengan ikan. Kalau ikan bisa mendengar, kita lebih dari mendengar. Kita harus bisa mendengar dan juga bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Amin. Baik, mari kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Seringkali kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami punya telinga, tetapi pura-pura tuli. Kami punya mata, tapi pura-pura kami tidak melihat. Kami punya hati, namun kami pura-pura tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kami. Melalui kebenaran firman yang pagi hari ini kami dengarkan, kami mau diubah. Ampuni kami ya Bapa, jika beberapa waktu yang lalu kami jauh dari apa yang diperkenan Tuhan. Mulai hari ini kami mau belajar untuk seturut dengan apa maunya Tuhan. Biarlah renungan ini menjadikan rema dalam hidup kami, pegangan di dalam hari-hari yang akan kami lalui, untuk kami bisa menjadi pendengar yang baik, untuk kami bisa melakukan kebenaran firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Seluruh rangkaian hari ini dari pagi, siang, hingga malam kami mau serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berani berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebagai lagu penutup kita akan tutup dengan Dialah Segalanya Bagiku. Bagi anak-anak yang bisa pujian lagu sekolah minggu ini, kita akan pujikan bersama-sama. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, jadilah pendengar yang baik. God bless you all.